Assalamualaikum. Halo Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, jadi saya anaknya Pak B yang katanya diculik itu. Reva, memang kami sudah nunggu-nunggu. Silakan apa yang mau disampaikan? Saya jangan sampai biarin Reva bisa bebasin Boy. Oke, jadi gini Pak. Pertama-tama, ini semua emang ada andil saya juga. Saya emang ikut membebaskan papi saya dari sana bersama teman-teman saya. Dan karena saya khawatir sama kondisi papi saya, makanya saya harus membebaskan papi saya dari rumah itu. Reva, kamu tuh gak usah bohong ya. Lagian kamu udah tahu papi kamu sakit, bukannya kamu nemenin, nungguin, ngerawat kayak malah jalan-jalan, main, keluyuran. Di mana kamu? Bukannya merhatiin. Maaf ya, Nek. Bohong lagi. Sebelum saya pergi, papi saya itu dalam kondisi yang baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan tiba-tiba sakit ya, saya nggak tahu dong. Bisa aja itu karena istrinya dan mungkin juga nenek yang nggak bisa ngurus papi. Jangan sembarangan ngomong ya kamu ya. Lagian kalau bukan istrinya, yaitu anak saya Adriana, dan saya sebagai mertuanya yang ngurus papi kamu, siapa lagi yang mau ngurus dia? Kamu anak kemarin sore, tahu apa? Aduh, macem-macem banget ya anak ngomongnya. Nek, setidaknya saya tahu gimana caranya nyelamatin papi saya dari orang yang kayak nenek dan istrinya yang cuma taunya tuh hartanya doang. Reva, jaga mulut kamu ya. Cukup. Tenang semuanya. Jadi saya minta cukup Reva aja menjawab. Silakan Reva. Ya, jadi intinya sih kayak gitu Pak. Sebelumnya, saya pengen nemuin papi saya tapi dihalang-halangin kan sama istrinya. Dan sesudah taraweh saya nyamperin lagi, ternyata papi saya masih tidur. Dan saya wajar dong saya sebagai anak curiga, karena tadinya papi saya baik-baik aja dan sekarang kok nggak bangun-bangun. Karena itulah, saya khawatir dan panik banget sama kondisi papi saya. Saya terpaksa harus minta tolong bantuan teman-teman saya buat nyelamatin papi saya dari rumah neraka itu. Apa kamu bilang? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Maaf ya, Nek. Tapi aku cuma ngomong apa adanya. Emang itu kan kenyataannya. Apa adanya? Tukang bohong emang ini anak. Cukup. Diam semuanya. Gimana mau tenang Pak? Dia bohong mulu kok. Jadi saya minta hanya yang ditanya yang bisa menjawab. Reva, lanjut. Ya pokoknya sih intinya kayak gitu, Pak. Karena saya peduli dan sayang sama papi saya harus nyelamatin papi saya. Dan karena saya nggak mungkin bawa papi saya sendiri keluar dari rumah itu, saya minta tolong bantuan teman-teman saya. Itu aja sih, Pak. Baik. Silakan Bu Ana, apa yang mau disampaikan? Oke, saya udah bisa ngomong nih Pak. Ya, silakan. Pak polisi, gini ceritanya. Saya ini nggak tahu kalau Reva termasuk dalam penculikan itu bersama teman-temannya. Saya panik dong Pak. Saya nyariin mantu saya ada di mana, tiba-tiba nggak ada malam-malam. Dan saya dengar dari satpam komplek kalau mantu saya ini dibawa dengan Boy dan teman-temannya. Dan tanpa izin. Nah, walaupun nih ya Pak ya, saya kasih tahu Bapak ya. Walaupun Reva ini adalah anaknya B, tapi Reva ini masuk rumah anak saya Adriana. Masalahnya lagi, rumah Adriana itu dirusak pintunya. Dan Reva masuk tanpa izin. Apakah itu bukan suatu tindakan seorang maling? Maling banget kan? Ya saya ngelakuin itu, Pak. Karena saya cemas sama kondisi papi saya. Itu wajar dong anak cemas sama kondisi orang tuanya sendiri. Reva diam dulu ya. Ini bagian saya yang ngomong, bukan kamu. Nona Reva, tolong diam dulu ya. Pak polisi, saya bener-bener nggak tahu kalau ini perbuatan Reva. Saya pikir memang ini Boy dan teman-temannya yang menculik B mantu saya. Tapi saya juga akan tetap menuntut Reva karena merusak pintu rumah anak saya dan masuk tanpa izin. Bu Ana, Reva, sebenarnya ini hanya kesalahpahaman aja, cuma masalah keluarga. Jadi saya harap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin nggak perlu bawa polisi. Jadi saya harus membebaskan semua teman-teman Reva. Hah? Nggak bisa. Saya nggak terima, Pak. Kalau perlu, saya mau Boy dan teman-temannya diproses. Dan ini anak juga sekalian, Reva. Karena mereka semua melanggar hukum, Pak. Mereka bertindak
yang melanggar hukum. Saya nggak bisa dong terima begini aja. Lagian Reva juga masuk rumah anak saya tanpa izin. Gimana Pak, itu semua harus ditindak dong Pak. Kok Bapak bisa ngomong kayak gini? Maaf Bu, meskipun caranya salah, tapi motif Reva dan teman-temannya bukan suatu kriminal. Jadi tidak bisa diproses dengan hukum, Bu. Yaudah deh Pak, terserah Bapak aja deh. Saya capek kalau kayak gini. Permisi.